Apalagi yang Haris Hariter itu pengedar narkoba dan koruptor. Wow, oke. Milenial tuh harus diubah mindsetnya, jangan takut untuk berinvestasi dan memulai investasi. Ada kok sebenarnya kayak instrumen investasi yang udah pasti pengembaliannya aman, resikonya rendah seperti SBN gitu ya Maya. Jadi mungkin iya tapi nanti sebenarnya kalau mau diarahkan ya, kenapa saya ke milenial ya dalam waktu-waktu kayak gini. Pertama, market jatuh ini itu kesempatan bagi investor milenial yang jangka panjang. Oke. Ya. Kemudian milenial ini kalau nggak paham, dia yang akan bayar suatu saat orang tuanya yang pensiun tua nggak punya aset. Gitu. Beban di milenial tuh gede. Jadi jangan maki-maki milenial itu harus dirangkul gitu. Dan yang tadi, walaupun saya kasih tahu investasi menanam keberuntungan, kalau buahnya itu kata sudah matang, jangan dibiarin busuk, ambil untung. Ada aturan ambil untung. Jadi bagaimana nanti dari buah bisa beli pohon gitu. Itulah yang disebut nanti aset class rebalancing, Ale ya. Aset class rebalancing itu. Jadi kalau misalnya kita bisa nanti modul yang lain, misalnya saya nggak paham tuh Pak, bagaimana valuasi Telkom, BCA, Unilever, udah aset kelas aja lewat reksadana yang ratingnya bagus. Bareksa punya rating, katakanlah saya invest di sana, tapi saya mau luruskan. Oh ya, by the way, kalau dikatakan bahwa saham itu investasi yang high risk high return ya, high risk high return ya. Kemungkinan itu nggak tepat. Apalagi yang high risk high return itu pengedar narkoba dan koruptor. Karena kalau saya baca, saya lihat ya, lebih yang selama 23 tahun saya pahami, bisa saja high return, high volatility. Nah, high volatility itu kita pahami kenapa volatile. Ya, karena market itu digerakkan nanti oleh kekuatan fear and greed. Jadi kita harus balancing fear and greed. Jadi jangan sampai jadi Anakin Skywalker misalnya. Kita harus jadi Avatar Aang lah, bisa mengendalikan greed and fear gitu. Ya, karena di situ. Jadi kalau misalnya ini ketinggian, nanti belajar valuasi. Ini ketinggian, jual. Kalau ini kerendahan, kita bisa beli gitu. Jadi jangan pasif. Milenial tuh harus lihat Nah, yang paling bagus di investasi ini ya, teman-teman milenial yang udah kerja di sektor real, nanti bisa bandingin dia. Bro, bisnis gua kayaknya paling tinggi cuan gua 15%. Kok saham bisa 45%? 45% itulah berarti saham sudah price in so much good news. Yang ada malah downside risk, bukan upside potensial. Kalau di situ tahu, di situ sensitivity ya, tahu di situ, wah udah ambil untung yang di pasar modalnya gitu. Betul. Berarti harus aware lah milenial sekarang ya, bahwa gimana pokoknya gitu. Om Budi available lah buat ini ya, buat bantu kalian. Ya, banyak sekali modulnya ya. Ada deh. Ada lagi ini Alessia. Pertanyaannya. Ada dong. Iya Pak, ini kayaknya 1 jam nih nggak cukup ini rasanya. Kita bikin lagi dong. Penting kan kalian mau dengar. Guys, saya akan jawab yang ini aja ya. Mungkin tadi saya agak emosional menunjukkan bahwa saya itu khawatir sekali bahwa risiko tuir sebelum tajir itu gede. Kalian mau? Kenapa saya tampilin angka? Oke, benar ya? Oke. Menurut Bank Dunia, syarat menjadi negara kaya itu GDP per kapita ya per orang per tahun itu $12.000. $12.000. Jadi $1.000 sebulan deh. Berapa tuh? Kalau kalian pakai kurs sekarang 16.000 bisa. Semua yang semuanya nih termasuk bos-bosnya Bareksa nih. Semuanya pendapatan di bawah 16 juta itu belum kaya. Wah. Oke. Nah, sekarang masalahnya dikaitkan dengan Nabi Yusuf. Ketika kalian tua misalnya. So, anggap aja kalian bekerja 25 tahun. Ketika tua, coba ya saya tanya Diandra,
kamu ketika pensiun sampai wafat kira-kira berharap bisa hidup berapa lama? Saya ambil kalkulator dulu. Bisa 20 atau 30 tahun. Oke, very good. Ya, very good. Kita langsung hitung aja. Menurut World Bank kan 12.000 ya, kali 20 tahun. Ya. 20 tahun ya. Kursnya berapa kursnya? Kursnya deh. Sekarang lah 600. Kursnya 25 tahun kemudian. Oh, 25 tahun lagi berapa ya? Kursnya. Coba Alicia bisa Bilanglah 19.000. 19.000. 20.000 aja, Le. Ya udah 20.000 dah, 20.000 tanggung ya Pak ya. Hello, milenial yang pengen dianggap kaya, kemudian 20 tahun hidup setelah pensiun, ya, dan dengan kurs 20.000, you mesti punya 4,8 M. Wah. Mesti dapat bisa beli apa itu 4,8 M? Itu dia sebabnya. Jadi bagaimana di selama 25 tahun kalian kerja bisa dapat lebih dari ini, dan itu nggak mungkin dari nabung, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah kapling. Kalian harus belajar investasi, bisa punya saham, properti, dan ingat investasi itu bukan masalah atau ya seperti kalian punya pacar dia atau aku. Itu harus dan dia atau aku. Ada saham, properti, fixed income, pasar uang, emas, dolar, dan tinggal proporsinya. Nah, proporsinya itu mengikuti kaidah tahapan saran Nabi Yusuf, growth, protection, distribution tadi. Gitu. Jadi orang bilang saya masuk di properti atau di saham ya, gitu. Ya, ini bukan atau dan. Nah, tapi nanti ada banyak sekali lah kita. Ini kesempatan pertama aja ya. Kalau ratingnya bagus kita bisa lanjutin. Misalnya ada namanya dari Robert Kiyosaki. Boleh. Aset hanya disebut aset kalau ngasilin cash flow. Betul banget. Kalau didiemin aja tanpa menghasilkan cash flow itu tandanya bukan liability itu. Itu liability jatuhnya. Iya. Pacar kalian harus jadi cash flow itu. Wah, bener. Jangan jadi liability dia menjadi pacar. Kalau enggak, rebalancing aja dia. Oke, ditukar aja gitu ya kali ya Pak ya. Oke ya. Jadi kenapa angka tadi bagi sebagian orang intimidating karena mereka tuh nggak terbiasa dengan invest, nggak terbiasa gitu ya. Ya, ini saya tambahin aja ya, kuliah awal anggap aja. Ada namanya ekonom Prancis, dia memahami mengapa sih di dunia ini ada ketimpangan kemakmuran gitu ya. Ternyata jawabannya cuma satu ya, R lebih gede dari G. Return imbal hasil bagi investor lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Siapa yang sudah invest lama, insya Allah akan lebih tinggi dibanding kebanyakan orang. Itu sebabnya saya ngajarin anak saya cuma 2 kok. Jadilah investor dan inventor. Yang mirip kayak Bill Gates lah. Gitu. Tajir sekali kan dia. Gitu. Jadi nabung itu dicoret. Nabung itu buat orang tua, bukan buat yang muda. Gitu. Kita bongkar kan? Kita bongkar kan ini kan? Kita bongkar paradigma ya boleh bilang budaya dan lain-lain gitu. Saya udah ngalaminnya tuh gitu. Orang nganggap SBN itu nggak seksi, tapi saya bilang itu nanti jadi paling seksi. SBN. Ulas Pak, boleh Pak. Why? Why, Pak? Pertama